Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam dengan serangkaian kegiatan ibadahnya. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Rekan dan rekanita, salah satu sikap yang penting untuk dijaga dan ditumbuhkan dalam menghadapi musibah adalah meningkatkan empati kepada lingkungan sekitar kita dan pihak-pihak yang terkena dampak dari musibah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati dimaknai sebagai keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Seseorang yang telah tertanam empati dalam dirinya akan menghindari sikap individualistis dan mencoba memahami sudut pandang orang lain dalam menghadapi musibah. Dalam Al-Quran bisa kita temui di surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hadral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat ini menggambarkan ketika dalam proses pembagian hak waris ada kerabat, anak yatim, atau orang miskin yang hadir, maka sebaiknya mereka juga diberi bagian seadanya, secukupnya, dengan disertai perkataan yang baik. Menurut Buya Hamka, perilaku ini adalah wujud dari obat hati bagi pihak yang menyaksikan pembagian harta warisan tersebut. Selain pesan Al-Quran tersebut, Rasulullah SAW juga menyatakan pentingnya empati itu dalam beberapa hadis tentang adab bertetangga. Misalnya, tuntunan untuk memperbanyak kuah pada saat memasak dan membaginya dengan tetangga, atau tuntunan di hadis yang lain untuk tidak mengganggu tetangga dengan bau masakan kita, kecuali apabila kita mau berbagi masakan tersebut. Pesan Al-Quran dan hadis di atas jelas menggambarkan bahwa dalam situasi kehidupan masyarakat yang normal pun empati itu penting untuk ditumbuhkan, apalagi dalam suasana keprihatinan sebagaimana kondisi kita saat ini yang sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Pertanyaannya, kepada siapa empati itu harus kita tunjukkan? Banyak pihak yang mestinya kita coba pahami kondisi, perasaan, dan pikirannya dalam situasi sekarang ini. Pertama, empati itu harus kita tunjukkan kepada tenaga kesehatan beserta tim pendukung yang sudah berjuang di garis depan dalam memeriksa, merawat, dan melayani pasien yang terkena penyakit ini.
Meskipun banyak penyakit lain yang lebih mematikan dari COVID-19, daya penularan penyakit ini sangat tinggi sehingga kemungkinan untuk tertular penyakit bagi para pejuang di garda terdepan ini juga sangat tinggi. Kedua, empati juga harus kita tunjukkan kepada pasien yang terkena penyakit ini. COVID-19 bisa menyerang siapa saja tanpa memandang agama, jabatan, profesi maupun status sosial ekonomi. Tidak ada orang yang secara sukarela ingin mengalami penyakit COVID-19. Selain rasa sakit yang diderita, para pasien yang sudah dinyatakan positif terkena penyakit ini harus mengalami karantina, yang mana banyak sekali kendala mobilitas yang membatasi ruang gerak mereka, sehingga ada warga di sekitar kita yang terkena, maka kita wajib membantu sebatas kemampuan masing-masing untuk meringankan beban penderita. Ketiga, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya menurun drastis karena terkena dampak dari musibah ini. Bagi kita yang masih diberi rezeki, mestinya kita tunjukkan empati dengan memberikan uluran tangan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Misalnya dengan membeli dagangan para pedagang kecil yang kesulitan untuk menjual dagangannya, atau bentuk-bentuk uluran tangan lain yang dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak ekonomi dari musibah ini. Seperti yang sering kita temui di jalan, yaitu banyak sekali sekelompok orang yang dengan sukarela memberikan takjil yang pada saat bulan Ramadan ini sangat banyak. Itu salah satu contoh lainnya. Dalam sebuah kutipan yang pernah saya dengar ketika saya berada di pondok pesantren, kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Pak Kiai pondok pesantren tersebut, yang mana berbunyi, jadilah manusia di hadapan manusia, tetap manusia. Artinya ketika kita berhadapan manusia, kita tidak boleh menjadi binatang buas. Kita harus tetap memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Semoga rasa empati yang kita bangun dan terus kita jaga di bulan Ramadan ini mampu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak dari musibah pandemi COVID-19 ini, dan kita semua bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan senyum dan optimisme untuk hari esok yang lebih baik. Demikian, banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Belajar NU Banyumas, tertib, komitmen, terarah.